Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di depan ini adalah Santigi Mawar Mikro. Memang sekilas mirip dengan Seng Simbur Mikro Vietnam teman, tapi beda ya, ini tidak ada durinya. Nah teman-teman, ini adalah pohon santigi milik tetangga teman-teman. Ada cerita menarik yang menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama bagi pemula teman-teman ya. Jadi mohon untuk disimak sampai akhir supaya menjadi ilmu dan pelajaran bagi teman-teman. Nah begini, jadi ceritanya tanaman ini mengalami stres teman-teman. 2 bulan yang lalu, sebelum tanaman ini kemudian dititipkan di galeri, mengalami daun layu teman-teman. Jadi daunnya layu dan tidak terjadi pertumbuhan tunas sedikit pun. Nah, ini sambil teman-teman saksikan apa yang saya lakukan, saya mengganti media bagian atas saja teman-teman ya. Ini karena pasir malang ketika terkena paparan sinar matahari akan panas, sehingga pertumbuhan akar baru akan terganggu teman-teman. Nah lanjut cerita yang tadi. Kemudian tanaman ini dititipkan kurang lebih 2 bulan yang lalu dalam kondisi yang layu dan kusam. 1 minggu kemudian saya berkonsultasi untuk bagaimana saya lepas pengkawatannya. Beliau mengatakan untuk jangan dulu. Setelah 2 minggu, tanpa sepengetahuan siapapun, langsung saja saya berikan garam laut teman-teman, kurang lebih sekitar setengah sendok teh di dalam pojok pot, jadi kurang lebih 1 sendok teh ya. Nah setelah 1 bulan terjadi pertumbuhan yang signifikan, yaitu dengan mulai tumbuhnya tunas baru teman-teman. Kemudian selang 1 bulan, si pemilik yaitu tetangga saya mempercayakan tanah ini untuk ditaruh di galeri teman-teman. Itu yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk orang baik. Nah di sini saya menggunakan kokopit teman-teman ya, untuk menambahkan serapan media di bagian atas supaya terjadi pertambahan volume atau kuantitas akar yang ada di bagian atas. Jadi di sini akarnya nampak keluar teman-teman. Oleh karenanya saya gunakan tanggul ini untuk menambahkan media tanam dengan kokopit, kemudian sekam bakar, dan saya tambahkan sedikit pupuk kandang sebagai NPK alaminya. Nah dari sini kita bisa ambil kesimpulan untuk menjadikan pelajaran bagi kita semua, terutama untuk para pemula ya, yang mencoba memelihara atau merawat bahan santigi. Bahan ini memiliki karakter yang lebih suka dengan udara bebas teman-teman, artinya terpaan angin, kemudian sinar matahari yang cukup, dan satu yang lebih penting teman-teman, yaitu kelembapan. Jadi ketika tanaman ini saya letakkan di bawah galeri, artinya langsung di atas tanah, tanaman ini tidak menunjukkan reaksi apapun teman-teman. Jadi tidak ada perubahan terhadap pertumbuhannya ya. Namun ketika saya letakkan di panggung beton tersebut, terjadi perubahan teman-teman, berangsur-angsur dari hari ke hari. Nah ini menjadi pelajaran penting bahwa tanaman ini di samping dia tidak menyukai terutama dengan kelembapan yang terlalu tinggi, dia mintanya lebih ke atas teman-teman ya. Jadi teman-teman jika memiliki tanaman ini lebih baik diletakkan di panggung
atau di bagian atas, jangan langsung di tanah teman-teman. Nah, bisa dilihat tadi teman-teman ya, banyak terjadi pertambahan tunas baru yang menjadi indikator bahwa tanaman ini sudah mulai subur teman-teman, dan mulai teradaptasi oleh lingkungan sekitarnya. Tentunya itu adalah karakter santigi teman-teman ya. Jadi santigi ini kita harus bisa membaca karakternya, dan masing-masing jenis santigi juga memiliki karakter dan sifat adaptasi yang berbeda-beda teman-teman. Jadi kita harus paham betul tentang karakter yang dimiliki oleh bahan jenis santigi ini. Nah teman-teman, jika ingin berspekulasi atau mencoba memberanikan diri untuk mengkip santigi, bisa saja beli di online shop atau di toko-toko bunga atau kios bunga dengan bahan santigi jenis ini, mawar mikro, yang dari pendederan benih biji atau hasil cangkok. Teman-teman bisa mulai belajar mengkipnya dengan memulai memberikan gerak dasar dengan pengkawatan sampai perawatan, bagaimana dia mengalami percabangan dan perantingan. Dan itu proses belajar teman-teman. Dan untuk harga tidak terlalu mahal juga teman-teman, antara kisaran 20.000 sampai 35.000 per polybagnya. Silakan dicoba saja untuk menambah pengalaman kita tentang merawat tanaman santigi teman-teman. Nah ini saya mengoleskan salep kambium di area yang bekas kawat yang terlalu dalam teman-teman. Bukan tidak mungkin bagian kulit terangkat ya. Agar tidak terjadi penguapan yang berlebih, saya lakukan pengolesan salep kambium, karena dengan cara seperti ini akan mudah atau lebih cepat terrecovery untuk bagian yang terkelupas tadi. Maka saya lakukan pengolesan dengan salep kambium. Nah, mungkinkah ini akan jadi demek 30 cm? Karena bahan ini ketika saya ukur hanya 25 cm sampai topnya teman-teman, dari dasar ya, dari kaki. Jadi ikuti terus apa yang akan saya lakukan. Baik teman-teman, mungkin itu saja cerita yang bisa saya sampaikan untuk menjadi bahan pelajaran dan pengalaman. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan untuk tekan like, kemudian subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.